Kemudian barokut sanaya, giginya itu putih mengkilap. Asjalul faidain, kemudian pahanya, ya sampai disebut pahanya itu tidak dempet ya, tapi ya seperti ini gitu. Kemudian aridul faidain, ya, pahanya berisi, berotot, ya, marbu' ya, tidak tinggi banget, cangkung tidak, dan tidak pendek, sedang ya. Kira-kira berapa tingginya ya? Sedangnya orang Arab ya mungkin 180 ya, mungkin sekitar itu ya, 170 ya gitu. Tidak terlihat cangkung dan tidak terlihat pendek. Darbun minar rijal ya, tidak gemuk dan tidak kurus ya, gemuk tidak, kurus juga tidak. Ajna itu agak bungkuk dikit di bagian tengkuk, agak saja ya, agak saja. Kemudian syabun asjad ya, itu alisnya lengkung ya. Kemudian ablaj, alisnya tidak dempet. Kan ada yang alis ini sama ini dekat banget, itu enggak ya, seperti itu. Kemudian ghairul ainain, apa namanya, matanya itu cekung ya, makanya matanya ke dalam, ghairul ainain. Akhalul ainain, kemudian matanya, kelopak matanya seperti bercelak hitam ya, kelopak matanya hitam seperti bercelak ya. Kemudian masyasul mangkibain, kedua bahunya tidak begini tapi nah begini ya, wallahu alam ya, tidak begini ya, tapi begini ya, itu bahunya. Kemudian aridul ma bainahuma, antara bahu kanan kiri itu lebar ya. Kemudian wasi'us sadr, dadanya lebar. Fi wajhi atharun, di wajahnya ada bekas luka, entah bekas luka kena jatuh atau bekas luka cacar misalkan ya, ada bekas luka di wajahnya. Kemudian kathlul lihyah, jenggotnya lebat ya. Kemudian dusyamatain, mempunyai tanda di kulitnya ya, tanda satu di bahunya ya, kemudian nanti ada tanda lagi satu di pahanya. Jadi tanda itu kalau bahasa Jawa mungkin toh ya, semacam toh, atau bisa jadi semacam kayak andeng-andeng tapi besar ya, tai lalat yang besar gitu. Itu nanti ada di bagian bahunya dan ada di bagian pahanya ya. Dohmul batni mubaddah, kemudian perutnya besar tapi tidak buncit ya. Kemudian ada tai lalat khol di pipi kanan ya, di pipi kanannya ada tai lalatnya. Kemudian bicaranya kadang itu terputus, kadang kayak terbata-bata, bicaranya lancar tapi kadang ada terbata-bata. Ini orang yang memperhatikan bisa mengenali. Kemudian dari sisi pakaian, nanti pakaiannya adalah putih ya, berjubah atau bersurban putih, pakaiannya putih, pakaian yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu tanda secara fisik merangkum dari beberapa riwayat. Kalau riwayat-riwayat yang sahih yang jelas adalah jidatnya lebar, kemudian hidungnya mancung, wajahnya tampan ya. Nah, riwayat-riwayat yang lain yang tadi, kalau ada orang dengan berbagai ciri kok ada, itu kan lebih menguatkan lagi. Tapi sekiranya tidak terjadi, itu bukan tanda utama ya, wallahu alam. Berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada bagaimana cara mengenali Al-Mahdi yang asli ya. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak yang ngaku-ngaku Al-Mahdi ya. Sebagaimana Dajjal juga sebelum muncul akan muncul Dajjal-Dajjal sebelumnya ya. Salasuna Dajjalun, 30 Dajjal ya akan muncul. Al-Mahdi juga nanti sebelum Al-Mahdi yang asli muncul, banyak ya orang-orang mengaku Al-Mahdi. Dari Indonesia ada apa tidak? Dari Indonesia mungkin ada, dari Mesir, dari
dari mana-mana ya, banyak ya, dari Irak ya, ada. Nah tadi sampai bahkan keturunan Nabi pun ya, di abad ke-3 kalau nggak salah itu ada yang ini jangan-jangan Al-Mahdi, ternyata tidak, dan akhirnya beliau terbunuh ya, berarti bukan Al-Mahdi. Nah termasuk yang kisah Juhaiman ya, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani itu juga sampai dibayar di Mekah ya, di Masjidil Haram itu, tapi menjadi peristiwa berdarah. Nah itu contoh-contoh, ada banyak orang-orang yang mengaku-ngaku Al-Mahdi. Saat ini di Yaman ada juga yang ngaku sebagai Al-Mahdi, di Yaman ada. Namanya siapa? Nasir Muhammad Al-Yamani ya, ada Nasir Muhammad Al-Yamani, itu pengikutnya besar juga ya. Itu mengatasnamakan dirinya sebagai Al-Mahdi, sudah dibayar tapi nanti nunggu akan ada pembayatan di Ka'bah katanya, wallahualam ya. Nah sehingga kita perlu untuk mengenali mana Al-Mahdi Al-Haqiqi, mana Mahdi yang beneran ya, sehingga kita tidak salah mengikut. Nah kenapa kita harus mengetahui ini? Kalau kita tidak tahu, tadi sudah ciri-cirinya ya, kalau kenal ciri-cirinya kan sudah bisa gambar ya, Al-Mahdi ya, berarti seperti ini. Itu ciri-ciri fisik, nama ya, nasab, fisik. Kan ada ciri-ciri lain sebenarnya. Ciri-ciri apa? Zaman, tanda zaman. Nah tanda zaman ini sudah zaman Al-Mahdi apa belum? Ada tanda-tanda. Meskipun kita tidak bisa mengatakan ini sudah zamannya, ini belum zamannya, tapi tanda-tanda itu disebutkan. Artinya kalau ada orang muncul mengaku Al-Mahdi sementara tanda zamannya belum mendukung, meskipun mempunyai ciri secara fisik kemiripan dengan Al-Mahdi, kita tidak bisa percaya begitu saja karena secara tanda zaman belum terlihat. Nah insya Allah tanda zaman akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Sekarang mungkin nggak cukup waktunya. Insya Allah itu apakah sudah layak ini Al-Mahdi keluar itu. Ada tanda-tanda zamannya, itu tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Nah ini mengenali Al-Mahdi yang hakiki. Nah tadi sudah secara nasab, secara fisik sudah, secara akhlaknya itu disebutkan yusbihuni huluqan wala yusbihuni khalqan, kata Rasulullah SAW, bahwa Al-Mahdi itu mirip denganku secara akhlaknya mirip sekali dengan Nabi SAW. Nabi itu akhlaknya apa? Kana hulukuhul Quran, akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Berarti Al-Mahdi itu harus ya betul-betul orang yang is the best lah secara akhlak, karena disebutkan akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW. Kalau ada Al-Mahdi akhlaknya biasa-biasa saja ya, pemarah, kurang perhatian lah misalnya, nah itu meskipun ngaku-ngaku Al-Mahdi dan mempunyai sifat-sifat mirip dengan Al-Mahdi tidak bisa dipercaya, karena akhlaknya mirip dengan akhlaknya Rasulullah meskipun secara fisik tidak mirip dengan Rasulullah. Rasulullah itu sangat-sangat tampan, Al-Mahdi itu ya tampan juga, tapi tidak seperti Rasulullah SAW. Nah, sehingga mengenali Al-Mahdi asli itu sangat penting ya, biar kita tidak tertipu, terkecoh ya. Kalau kita ikut sementara salah, ini bahaya. Kalau kita tidak ikut sementara dia adalah benar-benar Al-Mahdi, itu juga bahaya ya kan. Sehingga kita perlu mengenali ini. Nah, apa ciri-ciri Al-Mahdi Al-Haqiqi? Yang pertama, secara nasab ya, harus dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus jelas bahwa nasabnya memang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa keturunan Rasulullah itu akan ada ya. Hari ini ada, besok-besok ada, sampai Al-Mahdi itu muncul, dia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi tidak putus keturunan Rasulullah itu. Ini jadi harus dari keturunan Rasulullah. Nah dari anaknya Fatimah dengan Ali, dari jalur Hasan atau Husain ya, tetapi Ahlus Sunnah mengatakan dari jalur Hasan itu. Nah kemudian namanya
Namanya tadi namanya Muhammad atau Ahmad, bisa jadi nama ayahnya Abdullah.